Kompatibel murid Yesus. Secara umum, kompatibel berarti kemampuan dua hal atau lebih untuk bekerja sama atau berfungsi dengan baik tanpa adanya masalah. Kata ini sering digunakan untuk menjelaskan kecocokan atau kesesuaian juga keselarasan dalam menjalani sesuatu hal. Dalam hubungan antar pribadi, seseorang dikatakan kompatibel dengan orang lain jika mereka memiliki kepribadian, nilai, atau minat yang cocok, sehingga mereka bisa bekerja sama atau menjalin hubungan yang harmonis. Singkatnya, kompatibel adalah kondisi di mana dua hal atau dua pribadi atau lebih bisa saling menyesuaikan, bekerja bersama dengan serasi, demi mencapai tujuan yang sama tanpa hambatan. Demikian juga kompatibel secara rohani bersama Kristus. Kompatibel dalam persekutuan yang Injili. Kompatibel secara Injili pada dasarnya adalah perluasan dari pandangan Injil secara alkitabiah, namun dengan penekanan khusus pada esensi Injil, yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus. Ini berarti bahwa kesesuaian tidak hanya berlandaskan pada watak, karakter atau nilai-nilai umum saja, melainkan secara spesifik pada hubungan dan identitas dalam Kristus. Beberapa poin utama tentang kompatibilitas dari sudut pandang Injili adalah: 1. Kesesuaian dalam fondasi Injil. Inti dari kompatibilitas Injili yang adalah kesepakatan atau keselarasan dalam hal-hal fundamental tentang Injil. Ini mencakup: A. Pengakuan bersama, kebesaran dalam persekutuan yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dunia, memberitakan Injil Kerajaan Surga, kemudian berkorban dan mati, lalu dikuburkan, dan bangkit kembali untuk menebus manusia dari belenggu iblis yaitu dosa. B. Pertobatan, telah mengalami pertobatan sejati dari dosa dan berserah kepada Kristus. Ini berarti mereka tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi semua kebersamaan untuk Kristus. C. Iman, mereka memiliki iman yang sama bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui kasih karunia atau anugerah Tuhan, bukan melalui perbuatan baik. D. Kasih, satu dengan lainnya saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi manusia tanpa batas bahkan berkorban demi mewujudkan kasih-Nya kepada manusia. Jika salah satu atau kedua dari persekutuan Injili tidak memiliki fondasi keimanan ini, maka mereka tidak bisa dikatakan kompatibel secara Injili, karena mereka berjalan di jalan yang berbeda menuju tujuan akhir yang berbeda pula. 2. Kesatuan dalam roh dan tujuan. Injil mengajarkan bahwa orang percaya disatukan oleh Roh Kudus. Dengan demikian, kompatibilitas sejati ditemukan dalam kesatuan spiritual ini, seperti yang diungkapkan dalam A. Filipi 2 ayat 2-5, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. B. Efesus 4 ayat 3-6, Paulus menekankan pentingnya memelihara kesatuan roh, karena hanya ada satu tubuh, dan satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu tujuan. Ini berarti bahwa kompatibilitas bukanlah tentang kecocokan hobi atau kesamaan latar belakang, melainkan tentang keselarasan hati yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk tujuan yang sama, yaitu memuliakan Kristus dan menyebarkan Injil Kerajaan. Persekutuan yang kompatibel secara Injili akan saling membantu untuk bertumbuh dalam kekudusan dan melayani Tuhan bersama-sama. 3. Saling membangun dalam anugerah. Dalam hubungan yang kompatibel secara Injili, kedua belah pihak tidak berusaha untuk mengubah satu sama lain dengan kekuatan sendiri, tetapi saling menolong untuk semakin menyerupai Kristus. Ini adalah manifestasi dari Injil Kristus dalam praktik sehari-hari. A. Menerima pengampunan, mereka yang kompatibel memahami bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang diampuni oleh Kristus, sehingga mereka dapat saling mengampuni ketika salah satu melakukan kesalahan. B. Saling melayani, mereka melayani satu sama lain bukan karena kewajiban, tetapi sebagai respons terhadap kasih Kristus yang telah memilih dan melayani mereka. C. Membangun iman, mereka secara aktif saling mendorong satu sama lain untuk membaca Alkitab,
berdoa, dan bersekutu bersama dalam satu persekutuan, sehingga hubungan mereka berpusat pada Yesus Kristus saja. Secara ringkas, kompatibel dalam persekutuan Injili melampaui sekadar memiliki nilai-nilai yang sama, itu adalah kesesuaian fundamental yang didasarkan pada iman yang sama yaitu kepada Yesus Kristus, kesatuan dalam roh, dan komitmen untuk saling membangun dalam kasih karunia dan kebenaran demi kemuliaan Yesus Kristus. Ini adalah fondasi yang kokoh untuk hubungan yang langgeng dan berbuah dalam Kristus. Kompatibel dengan Yesus Kristus. Kompatibel dengan Yesus Kristus ini adalah cara hidup yang selaras dan sejalan dengan Yesus Kristus, meniru kehidupan Yesus seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 barang siapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bukan hanya dengan mengikuti aturan, tetapi dengan mengadopsi hati dan sikapnya dalam setiap aspek kehidupan. Ini adalah proses transformasi yang terus-menerus di mana kita berupaya untuk berpikir, merasa, dan bertindak seperti Kristus. Berikut adalah pilar utama dari cara hidup yang kompatibel dengan Kristus. 1. Hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati. Yesus adalah teladan utama dalam hal ketaatan kepada Bapa. Kehidupannya sepenuhnya diarahkan oleh kehendak Bapa, bahkan hingga kematian di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. A. Menjadikan kehendak Bapa prioritas. Hidup yang kompatibel dengan Kristus berarti kita tidak lagi menjadikan keinginan pribadi yang cenderung kedagingan dan duniawi sebagai yang utama, tetapi menempatkan kehendak Kristus di atas segalanya. Ini membutuhkan sikap doa yang terus-menerus dan ketergantungan pada tuntunan Roh Kudus. B. Melayani dengan kerendahan hati. Yesus mempraktikkan kerendahan hati dengan mencuci kaki para muridnya, Yohanes 13 ayat 14-15, sebuah tindakan yang biasanya dilakukan oleh hamba. Mengikuti cara hidup Yesus berarti kita harus melayani orang lain dengan rendah hati, tanpa mengharapkan pujian atau imbalan. 2. Hidup dalam kasih dan pengampunan. Kasih adalah inti dari ajaran dan karakter Yesus. Yesus menunjukkan kasih yang radikal, yang tidak bersyarat, dan yang rela berkorban. A. Mengasihi tanpa diskriminasi. Yesus mengasihi orang-orang yang sering diabaikan oleh masyarakat, seperti pemungut cukai, orang Samaria, dan orang berdosa, orang yang termarginalkan. Kehidupan yang kompatibel dengan Kristus berarti kita juga harus mengasihi semua orang, termasuk mereka yang sulit untuk dikasihi atau bahkan musuh kita, seperti dalam Matius 25 ayat 34-40, juga Lukas 6 ayat 27-28. B. Memberikan pengampunan tanpa batas. Yesus mengajarkan untuk mengampuni, 70 kali 7 kali, Matius 18 ayat 22, yang berarti pengampunan yang tak terbatas. Kehidupan yang kompatibel dengan Kristus adalah kehidupan yang penuh dengan pengampunan, di mana kita melepaskan kepahitan dan dendam, sama seperti Kristus telah mengampuni kita. 3. Hidup dalam kebenaran dan integritas. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Cara hidupnya adalah cerminan sempurna dari karakter Bapa yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Matius 5 ayat 48. A. Menjalani hidup yang otentik. Yesus tidak pernah munafik, perkataan dan perbuatannya selalu selaras. Mengikuti cara hidupnya berarti kita harus menjalani hidup yang penuh dengan integritas, di mana kita jujur dalam setiap aspek, baik saat orang lain melihat atau tidak. B. Berani berdiri untuk kebenaran. Yesus tidak takut untuk menentang ketidakadilan dan kemunafikan, bahkan jika itu berarti menghadapi perlawanan dari pihak berwenang. Hidup yang kompatibel dengan Kristus berarti kita harus memiliki keberanian untuk membela apa yang benar, bahkan ketika itu tidak populer atau sulit. Secara keseluruhan, hidup yang kompatibel dengan cara hidup Yesus Kristus adalah proses seumur hidup yang melibatkan ketaatan, kasih, dan integritas. Ini adalah panggilan untuk secara sadar meniru karakternya, sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian yang hidup akan kasih dan kuasa-Nya yang transformatif. Yesus merindukan setiap muridnya, pengikutnya untuk tinggal di dalam Dia sehingga dalam ajarannya, Yesus mengumpamakan pokok anggur yang benar secara lengkap. Yohanes 15 ayat 1-8, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dari ajaran Yesus inilah dapat kita simpulkan, bahwa, betapa Yesus sangat merindukan kompatibel atau keselarasan hidup kita bersama Kristus ini benar-benar terjadi pada setiap kita muridnya di dalam kehidupan hari lepas hari. Kiranya penyampaian ini dapat menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.